Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bali. Sebelum kita memulai untuk masuk ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Di sini ada aku, Audia Maharani dari jurusan Computer Science. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brian Nathaniel, saya dari jurusan International Business Management. Halo teman-teman, nama aku Maria Dian dari jurusan Global Business Marketing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suku Bali. Nah, dengan penjelasan ini, nanti teman-teman akan lebih mengenal tentang suku Bali. Suku Bali itu apa? Suku Bali itu suku bangsa yang tentunya mendiami Pulau Bali dan menggunakan bahasa Bali serta mengikuti akal budi Bali. Sebagian besar orang-orang yang mendiami Pulau Bali itu beragama Hindu. Kebudayaan Bali terkenal dengan tari, drama, dan seni ukirnya. Asal-usul suku Bali terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama. Periode pertama terjadi sebagai dampak dari persebaran penduduk yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Periode kedua, periode ini terjadi secara perlahan saat adanya perkembangan agama Hindu di Nusantara. Dan periode ketiga, periode ini asal-usulnya berasal dari Pulau Jawa ketika Majapahit runtuh seiring dengan islamisasi yang terjadi di Pulau Jawa. Kali ini kita akan membahas bahasa apa sih yang digunakan oleh suku Bali. Bahasa yang digunakan oleh suku Bali adalah bahasa Bali. Bahasa Bali ini terbagi menjadi 2 dialek nih teman-teman. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada dialek Bali Aga atau Bali Mula. Dialek Bali Aga atau Bali Mula biasa dituturkan oleh penduduk Bali yang berdomisili di daerah dataran tinggi. Contohnya ada di Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Badung bagian utara, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana. Dan dialek Bali yang kedua yaitu ada dialek Bali Dataran. Dialek Bali Dataran biasa dituturkan oleh penduduk Bali yang berdomisili di daerah dataran rendah. Contohnya ada di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Klungkung, Badung, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana. Nah, setelah membahas bahasa yang digunakan oleh suku Bali, yuk kita berpindah membahas upacara adat apa aja sih yang ada pada suku Bali. Seperti yang kita ketahui, suku Bali memiliki beberapa upacara adat yang sangat unik ya teman-teman. Yang pertama ada upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menyempurnakan jenazah tersebut. Tujuan dari upacara ngaben sendiri adalah sebagai simbol bahwa roh yang telah berpulang sudah kembali ke tempatnya dan pihak keluarga yang ditinggalkannya telah ikhlas melepas kepergiannya. Dan upacara ngaben itu sendiri memiliki rangkaian yang cukup panjang sehingga memakan waktu yang banyak dan biaya tidak sedikit nih teman-teman. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar ada istilah upacara ngaben massal, yaitu upacara ngaben yang dilakukan oleh beberapa pihak keluarga. Yang kedua ada upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara yang diadakan setiap tahunnya 3 hari menjelang Hari Raya Nyepi. Tujuan dari upacara melasti adalah bentuk penyucian diri bagi penduduk Bali yang beragama Hindu. Umat Hindu akan mendatangi beberapa sumber mata air yang dirasa sakral. Contohnya ada danau, laut, dan beberapa sumber mata air lainnya yang dipercaya menyimpan mata air keabadian. Pada saat upacara, pemangku Hindu akan memercikan air suci ke kepala setiap orang yang datang dengan tujuan meluruhkan semua kotoran dan hal buruk di dalam tubuh agar jiwa dan raganya kembali suci saat menjalani Hari Raya Nyepi. Yang ketiga ada upacara Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan adalah momen untuk memperingati terciptanya alam semesta. Sebagai bentuk rasa syukur, umat Hindu memberi dan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widi dan Dewa Batara. Hari Raya Galungan diperingati sebagai hari kemenangan Dharma, yaitu kebaikan, melawan Adharma, yaitu keburukan. Galungan dirayakan oleh umat Hindu setiap 6 bulan sekali atau 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali.
Pada Hari Raya Galungan, umat Hindu akan memulai hari dengan bersembayang ke pura-pura di sekitar rumah. Dan seusai kegiatan Galungan, umat Hindu akan melaksanakan kegiatan Umanis Galungan. Apa itu? Umanis Galungan adalah kegiatan mengarak barong bersama-sama. Yang keempat adalah upacara Mepandes atau Metatah. Upacara Mepandes atau yang biasa diketahui sebagai upacara potong gigi merupakan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang berusia remaja atau sedang beranjak dewasa. Potong gigi ini nggak sembarangan ya teman-teman, yang dipotong itu hanya gigi taring. Kenapa gigi taring? Gigi taring merupakan simbol rasa terima kasih sang anak kepada orang tuanya yang telah membesarkannya. Berikutnya adalah pakaian khas Bali. Pakaian khas Bali adalah baju safari, baju adat Bali yang digunakan oleh kaum pria. Baju safari memiliki kerah dan 2 saku di bagian kiri dan kanan bawah, serta di bagian dada kiri. Baju safari melambangkan kebersihan, sehingga baju ini kebanyakan memiliki warna putih. Selanjutnya adalah kamen, kain tradisional Bali yang memiliki bentuk serupa dengan sarung. Kamen bisa digunakan oleh pria maupun wanita, tetapi cara penggunaannya berbeda. Pada pria, kamen diikatkan secara melingkar di bagian pinggang dari kiri ke kanan, lalu dibentuk sedikit lipatan dengan adanya simpul tertentu. Sedangkan kamen pada wanita lebih sederhana, tanpa adanya simpul di bagian depan. Selanjutnya adalah makanan khas Bali. Makanan khas Bali yang sangat dikenal oleh banyak orang adalah sate lilit, rujak buleleng, dan ayam betutu. Masing-masing memiliki rasa dan keunikan yang sangat khas. Pertama, sate lilit. Makanan ini tidak menggunakan bumbu kacang, tetapi dengan bumbu-bumbu sate yang telah dicampur dengan daging sebelum dibakar. Kedua, rujak buleleng. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bumbunya adalah gula aren buleleng, cuka, terasi, garam, cabai rawit, dan yang berbeda adalah menggunakan pisang batu. Ketiga yaitu ayam betutu, mempunyai keunikan karena memasukkan daun singkong ke dalam perut ayam, lalu dilumuri dengan bumbu genep di atasnya. Lalu selanjutnya adalah alat musik Bali. Alat musik Bali yang terkenal antara lain genggong. Karena genggong terbuat dari pelepah daun pohon enau atau aren, dan genggong ini dinamai karena berasal dari kata geng yang bermakna suara tinggi dan gong yang bermakna suara rendah. Suara genggong juga sangat unik, bagaikan suara katak yang bersahutan bahagia kala malam hari tiba. Genggong sendiri biasa dijadikan alat musik hiburan dan bisa dipakai dalam acara pernikahan. Selanjutnya adalah rindik, alat musik yang terbuat dari bambu dan mempunyai nada slendro. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipukul. Bentuk rindik sendiri terbuat dari deretan bambu yang disusun horizontal sedemikian rupa. Deretan bambu itu berupa belahan di atas deretan bambu yang utuh, sehingga bila dipukul akan menimbulkan kesan bergema. Lalu sekarang kita masuk ke tarian khas Bali, yaitu tari kecak. Tari kecak ini adalah tarian yang paling populer dan menjadikan pertunjukan yang paling diburu wisatawan. Rata-rata penarinya adalah lelaki dengan jumlah puluhan orang. Para penari akan duduk melingkar dan menyerukan cak 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 secara terus-menerus sembari mengangkat kedua tangannya. Hal ini menggambarkan tentara kera yang membantu Rama melawan Rahwana dalam kisah Ramayana. Lalu yang kedua adalah tari Puspanjali. Tari Puspanjali merupakan tarian untuk penyambutan. Kata Puspanjali berasal dari kata puspa yang artinya menghormati dan anjali yang artinya bunga. Makna tarian ini adalah menghormati tamu bagaikan sekuntum bunga. Tarian ini ditampilkan oleh sekelompok wanita dengan jumlah 5-7 orang. Penari-penari ini menggambarkan sekelompok wanita yang senang dengan kedatangan para tamu yang singgah ke daerah mereka. Dan selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang rumah tradisional yang ada di Pulau Bali. Yang pertama, itu ada pintu gerbang angkul-angkul.
Pintu gerbang utama untuk memasuki area rumah adat Bali disebut dengan nama angkul-angkul. Nah, fungsinya itu apa? Bangunan ini adalah sebagai pintu gerbang utama menuju area rumah adat Bali. Tapi bangunan ini itu menyerupai gapura Candi Bentar. Rumah yang kedua itu adalah Balai Aling-Aling. Balai Aling-Aling merupakan tembok pembatas antara pintu gerbang angkul-angkul tadi dengan perkarangan rumah. Nah, fungsi aling-aling itu adalah untuk menghalangi pandangan dari luar secara langsung ke area dalam dan juga menjadikan penghalang masuknya roh-roh jahat. Nah, adanya aling-aling ini dipercaya dapat memunculkan sifat positif ke dalam area bangunan rumah pada adat Bali ini. Rumah yang ketiga adalah Pura Keluarga Pamerajan atau Sanggu. Rumah ini merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat sembahyang mereka. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu memiliki pura keluarga sebagai tempat berdoa bagi leluhur. Rumah yang keempat adalah Balai Daja atau Balai Meten. Balai Daja ini sendiri merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat beristirahat atau tidur bagi para keluarga dan anak gadis. Rumah yang kelima adalah Balai Dau atau Balai Tiang Sanga. Balai Dau disebut dengan Balai Loji merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat tidur para anak remaja. Dan rumah yang keenam adalah Balai Sakepat. Balai Sakepat merupakan bangunan terbuka untuk dimanfaatkan bersantai-santai. Tapi bangunan ini berbentuk minimalis dengan tiang 4 dan sering dimanfaatkan sebagai pavilion atau tempat tidur anak. Jadi bukan hanya dipakai untuk bersantai-santai, tetapi juga anak-anak kecil yang menjadikan itu sebagai tempat tidur mereka. Rumah yang ketujuh adalah Balai Dangin atau Balai Gede. Balai Dangin merupakan bangunan tempat upacara adat yang terletak di bagian timur. Balai Dangin berbentuk segi empat atau persegi panjang tergantung jumlah tiang yang digunakan pada rumah itu. Rumah yang kedelapan adalah Pawon atau Pawaregan. Pawon merupakan dapur tempat memasak makanan bagi para penghuni rumah. Pada bangunan pawon terdiri dari 2 ruangan, yaitu jalikan yang berfungsi sebagai ruang memasak, dan ruangan yang kedua itu digunakan untuk menyimpan makanan yang telah dimasak tadi dan peralatan dapur yang digunakan. Dan yang terakhir adalah Jineng atau Klumpu. Jineng itu merupakan bangunan yang berfungsi sebagai lumbung atau tempat penyimpanan beras. Jineng ini terletak di bagian tenggara dekat pawon. Atap Jineng sendiri terbuat dari alang-alang yang umumnya terdiri dari 2 lantai, yaitu bagian atas sebagai tempat menyimpan padi kering dan bagian bawah sebagai tempat menyimpan padi-padi yang masih basah. Jadi, semua rumah tradisional di Bali totalnya ada 9 jenis yang beredar di berbagai macam daerah di Bali. Nah, rumah adat Bali memiliki ciri-ciri tersendiri yang sangat mencerminkan kebudayaan yang bersangkutan. Ciri-ciri struktur bangunan Bali berdasarkan suatu prinsip yang menunjukkan ciri tersendiri, dan hal itu lazim disebut triangga. Nah, teman-teman, karena kita udah di penghujung materi, kita lanjut kuis dulu yuk. Yuk, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, sebagian besar orang yang mendiami Pulau Bali beragama A. Buddha, B. Hindu, C. Muslim, D. Kristen. Yuk, coba dipikir, apa ya? Ya, jawabannya itu yang B, yaitu Hindu. Pertanyaan yang kedua, gambar di samping merupakan gambar dari upacara A. Galungan, B. Ngaben, C. Nyepi, D. Mepandes. Diperhatikan ya teman-teman, itu gambar upacara adat apa ya kira-kira? Ya, jawabannya itu yang D, yaitu upacara adat Mepandes. Soal selanjutnya, apa makanan yang tidak termasuk makanan khas Bali? A. Sate lilit, B. Ayam betutu,
C. Rujak buleleng. D. Rendang. Ya, jawabannya D. Rendang. Lalu kita udah masuk ke soal keempat nih teman-teman, yaitu soal terakhir. Tarian dengan duduk melingkar sembari mengangkat kedua tangannya adalah A. Tari Puspanjali, B. Tari Barong, C. Tari baris, atau D. Tari kecak. Ya, jawabannya D. Tari kecak. Kita udah sampai di penghujung materi nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman telah mengikuti materi suku Bali dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi.